di ilmu fisika kuantum dulu Rauruhu bingung. Dia menjelaskan ini tuh nggak tahu gitu bahwa ada partikel yang tidak bermuatan tapi dia sangat berlimpah ruang dan sangat banyak, jumlahnya paling banyak di semesta ini. Dan ternyata beberapa tahun yang lalu sekitar tahun 2000-an akhir gitu ya, diketemukanlah partikel bernama neutrinos. Neutrinos inilah ternyata partikel yang paling banyak jumlahnya, tidak bermuatan dan bahkan katanya bisa bergerak melebihi kecepatan cahaya. Dan neutrinos ini terbentuk dari peleburan radioaktif, reaksi radioaktif, yaitu di planet matahari ya, atau di bintang yang meledak, supernova. I see. Ya. Berarti kayak buat baru ya memang ya? Yes, we are part of star actually. So neutrinos ini paling banyak asalnya dari matahari. Kenapa? Karena matahari yang paling dekat dengan bumi. Jadi reaksi fusi nuklir dari matahari itu melepaskan partikel neutrinos sekian banyak setiap detiknya. Itu membombardir ke seluruh semesta, melewati benda-benda langit. Dan setiap melewati benda langit, partikel yang kosong tadi itu terisi oleh karakter jejak benda-benda langit, planet-planet, bulan dan sebagainya. Akhirnya neutrinos itu sampai ke bumi. Begitu dia nyampe ke bumi 88 hari sebelum lahir, itu menjadi jejak karakter energi DNA berupa unconscious ya, bawah sadar. Ini mengingatkan aku Vedic astrology juga sedikit ini. Kurang lebih tuh ada seperti ini juga. Jadi Hai Semsem Lovers, welcome to Kesemsem Podcast, di mana podcast ini akan memberikan kamu inspirasi dan pengembangan diri. Di episode kali ini, aku lagi kesemsem dengan Kak D. Lesmana, and he is a content creator. Aku ketemunya di YouTube ya. He is a writer and also public speaker. Hai Kak D. Halo Manike, apa? D or Dimas? D itu nama penulis. I see. Iya ya, pantesan. Aku lihat nama penulis. Aku lihat di buku kakak itu ya. Oke, kenalan dulu dong. Ini kan nanti kan orang pada belum tahu ya. Kenalan dulu dong nama dan what you do. Oke. Halo, selamat malam. Nama saya Dimas Satya Lesmana atau biasa dipanggil dengan nama penulis yaitu D. Lesmana. Ya. Saat ini saya berprofesi sebagai pengusaha ya, dan entrepreneur saya bernama Sentra ya, entrepreneur. Perusahaan saya bernama Sentra Group, di mana saya saat ini merupakan founder dan CEO. Perusahaan kami bergerak di bidang limbah dan lingkungan hidup, dan energi terbarukan, serta pelayanan consulting dan lain sebagainya gitu ya, macam-macam. Selain sebagai pengusaha, saya juga terlibat aktif sebagai penulis buku yang berjudul Design Your Own Life, sama dengan channel YouTube yang Mbak Nik ketemukan ya di YouTube, namanya sama Design Your Own Life. Yes. Dan sekarang saya mulai memberikan materi-materi pelatihan secara online tentang bagaimana merancang hidup, bagaimana menemukan tujuan hidup, menemukan cetak diri sejati melalui pendekatan ilmu human design dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Wow, amazing banget ya kontribusinya ini. Udah bisa lepas dari Matrix ya. Maksudnya udah working with yourself and yes, the Matrix is real. So once you take the red pill, it goes deep down the hole. Buat yang paham-paham aja gitu ya. Sukses loh udah keluar dari Matrix. Buat yang ngerti aja tentang the Matrix, yes. Puzzle-nya sudah ketemu sedikit-sedikit ya. Dikit-dikit at least ya. Yang udah ngedengerin ini aja sebenarnya udah mulai kebuka tuh ya. Yang udah mulai ngedengerin ini mulai bertanya-tanya. Iya bener. Apanya? Udah berapa lama sih jatuh cinta pada hal-hal ini kan bisa dibilang agak mistis ya. Enggak mistis juga, tapi ini kan hidden knowledge ya. Enggak umum ya. Hidden knowledge. Hidden knowledge lah. Esoterik lah, esoterik. Ya, exactly. Cuman kan taunya orang itu kan ya mistis gitu kayak. Udah berapa lama? Jadi kalau boleh dibilang itu mungkin sekitar 5 tahun ke belakang lah ya, saya mulai banyak bertanya, banyak berenung, banyak pertanyaan-pertanyaan yang melintas gitu ya.
misalnya apa sih tujuan hidup gua gitu kan, terus mau ngapain sih gitu kan di dunia ini gitu kan, and banyak hal yang akhirnya ngelit saya ke berbagai macam buku, ke berbagai macam pelatihan, ke berbagai macam guru, ke berbagai macam video, ilmu-ilmu, dan akhirnya sinkronisitinya terjadi dan akhirnya here I am gitu ya, menjadi seorang yang ya itu tadi soul callingnya yang berjalan sekarang, bukan dulu kan egonya ya gitu. Sekarang lebih ke arah misi hidupnya gitu. Itu kalau boleh ada bocoran tuh umur berapa sih mulai awakening kayak gitu in spiritual? And spiritually mungkin saya juga baru ya Mbak ya, mungkin baru ya itu tadi lah, mungkin 3 tahun ke belakang lah mungkin ya 3 sampai 5 tahun lah baru mulai perjalanan spiritualnya. Berarti 5 tahun ke belakang itu sebenarnya udah gejala-gejala dari awaken spiritual, terus akhirnya masuk ke apa sih namanya ini tuh rabbit hole ya? Down the rabbit hole, akhirnya bertemu dengan berbagai macam ilmu-ilmu yang ya saya bilang sih tidak mistis ya. Kalau kita sudah belajar ilmu paling modern ya yang bernama fisika kuantum, yang memang mempelajari atom dan partikel dan bahkan yang lebih kecil daripada atom di skala kuantum ya, quarks dan lain sebagainya, yang ternyata begitu diteliti lebih dalam lagi, dalamnya ada kekosongan, you'll be amazed that this whole thing is just virtual reality. So ini benar-benar itu momen awakening saya di sana. Momen awakening saya di sana ternyata saya kan orangnya saintifik sekali, basic saya engineering. Berarti suka science gitu ya? Saya diploma 3 saya akademi kimia analisis Bogor. Jadi saya seorang analis kimia, jadi saya udah biasa ngitung part per million, bahkan part per billion, bagian per sejuta, bahkan bagian per miliar gitu ya, dalam satu molekul, dalam satu partikel gitu. Jadi ini memang yang ukurannya amat tiny sekali gitu ya. Jadi dulu kita sudah melakukan analisis, terus saya masuk ke teknik kimia, kemudian juga belajar kimia juga, akhirnya memang belajar atom, belajar elektron, belajar ion, belajar segala macam. Dan akhirnya terjerembab sekarang begitu udah lulus, memang kan di level korporasi memang tidak mempelajari hal-hal demikian, kita lebih ke arah pengembangan bisnis gitu ya, lebih ke cuan somehow, lebih ke cuan gitu, cuan only tapi gitu. ada missing ya, ada missing link yang entah bagaimana jiwa, ya? mengarahkan saya untuk bertemu dengan hal-hal yang saat ini saya jalani. Dan akhirnya ya saya memutuskan untuk membagi hal tersebut melalui buku dan melalui channel YouTube saya, Design Your Own Life, yang hingga hari ini juga aktif. Dan akhirnya saya mulai melihat kembali ada something yang perlu di-educate lah di Indonesia, bahwa yang mistis itu bukan mistis, bahwa sebenarnya itu ada explanation-nya. Bener banget. Aku soalnya ketemu channel kakak ini kan, aku juga orang yang kepo begitu ya. Soalnya kakak tuh Geminisan ya, sun sign-nya Gemini ya. Yes. Kalau aku tuh ada Gemininya di Ketu, itu yang Vedic astrology lah. Jadi ada lah sedikit pengaruh Merkuri itu ya. Makanya pintar ya kalau Gemini tuh rata-rata cerdas sih memang. Suka hitung-hitungan and those science. Biasanya nerdy di sekolah itu. Enggak nerdy, cuman emang jarang bergaul. Exactly. Kalau aku nerdinya di dalam jiwaku sebenarnya. Luarnya nggak kelihatan gitu ya. Dan memang sih Kak, rata-rata yang into kayak gini tuh yang bisa dibilang intelligent dari emosionalnya udah pasti tinggi ya. Karena mereka tuh kayak panggilan jiwanya dalam, nggak shallow people lah, nggak apa ya, tidak shallow, tidak dangkal ya. Open minded. Iya, open minded. Dan aku tuh pas lihat kepo-kepoin YouTube kan, aku kan dari yang tarot, Vedic astrology gitu kan, terus ke ini tiba-tiba kan yang human design itu. Intinya sih pengen tahu diriku sendiri. Terus aku lihat tuh semuanya kan channel bahasa Inggris ya. Dan ada nih orang Indonesia yang bikin ini. Thanks God gitu kan, maksudnya setidaknya ada yang sudut pandang orang kita lah gitu. Ya. Jadi aku senang banget sih. Aku memang juga lihat semua literatur human design sekarang
banyaknya kan masih dalam bahasa Inggris ya Mbak ya. Iya, Baru bener. Mas Albert Lutano aja yang bikin buku Human Design versi bahasa Indonesia ya, setahu saya. Hmm, Jadi memang amat sedikit sekali literasi tentang Human Design, dan itu yang menjadi soul calling saya. Ini kenapa sih ilmu sebagus ini, ya, sehebat ini, kok nggak ada orang yang mengeksplor lebih jauh di Indonesia. Akhirnya saya tertantang, saya terjemahkan semua buku-buku Human Design dari Karen Curry, dari punyanya siapa tuh, Chetan Parkin dan segala macam lah ya, buku-bukunya oh, si Linda Bunnell dan lain iya iya, sebagainya. Akhirnya saya niat baca semua, saya beli banget ya. semua. Akhirnya saya buat sebuah platform supaya orang Indonesia tinggal masukin nama, ngambil data dari Jovian Archive, karena ini belum otomatis ya, karena Iya bener. algoritmanya begitu rumit. Programmer Mm-mm. kami belum sanggup untuk membuat begitu masukin nama keluar Human Design-nya belum. Jadi kami masih ambil dari Jovian Archive, data-datanya itu disalin ke platform kami, baru keluar hasil Iya, pembacaan dalam format bahasa Indonesia full. Jadi I orang-orang bisa see. baca tanpa kesulitan, karena kalau dia baca di Jovian pun nggak dikasih penjelasan, hanya body graph. Iya, Habis itu iya body ada graph and tipenya that's ini it. ini maksudnya apa, that's it. Orang nggak akan Iya, tertarik. Tapi kalau dia dikasih 100 lembar Human Design dia iya, yang dibaca dalam full bahasa Indonesia, dia akan mulai, wow, this is the puzzle man gitu. iya benar-benar suka. Soalnya kan ya suka males ya. Nggak tahu suka males atau emang pengen cepet aja sebenarnya orang kita tuh kan ya. Tapi emang paham banget sih. Aku kalau ngelihat pertama kali itu nggak ngerti sama sekali. Jadi memang harus terjemahin sendiri, Google sendiri gitu kan. Cuman untungnya dari channel kakak tuh ngejelasin. Jadi mudah gitu orang kita yang bahasa Iya, Indonesia lebih ngerti lagi gitu kan. Berarti betul, untuk betul. Human Design sendiri ini boleh dijelasin dikit nggak sih buat pendengar kita nih? Oke, jadi Human Design itu adalah sebuah ilmu esoterik kuno ya, yang menggabungkan 4 buah ilmu esoterik ya, dan 1 buah ilmu fisika modern, yaitu fisika kuantum. 4 ilmu esoterik itu apa? Pertama ada kitab Mm-mm. perubahan yang bernama I Ching dari Tiongkok kuno, yang sudah ada dari 5.000 tahun yang lalu, yang berisi Mm-mm. 64 kitab perubahan ya, dan itu sesuai dengan kode binary code DNA manusia. Jadi Oh, ada semacam kode ilahiyah dari kitab perubahan ya. di I Ching tersebut ya. Kemudian Mhm. ada ilmu Kabalah dari ajaran Ibrani atau Yahudi kuno ya. Itu adalah Tree of Life, Hmm. pohon kehidupan. Semua ajaran spiritual, semua ajaran agama setahu saya punya Tree of Life masing-masing. Tapi entah Mm-mm. bagaimana di ilmu Human Design ini yang digunakan adalah Kabalah dari Ibrani kuno ya. Nah, Hmm. kemudian yang ketiga itu Ancient ya. astrologi ya, zodiak ya. Tadi ada Hmm. Gemini dan lain sebagainya, tapi zodiak pun ada yang tropical, ada yang western, ada yang Vedic, ada yang Yes, Indian, macam-macam. Nah, di bener bener. Jovian kita pakai yang western kebetulan gitu ya. Oke. Kemudian yang keempat adalah cakra dari Hindu, ajaran wisdom Hindu ya. Dimana di dalam Mm-mm. tubuh manusia ada dulu 7 cakra kalau ajaran Hindu, tapi semenjak Iya. planet Uranus ditemukan, Hmm. cakra manusia berevolusi menjadi 9 menurut ajaran Human Design. Jadi dari awalnya hanya Aha. 7, dia berevolusi menjadi 9 cakra titik pusat manusia. Dan di mana tahun 2027 menurut Rauruhu, founder Human Design, akan Aha. terjadi lagi evolusi manusia, entah human Oh. akan bertambah atau berkurang cakranya, I don't know. Tapi prediksi dari The Voice, dari sang suara yang mengajari Hmm. Rauruhu, dia berkata 2027 akan terjadi shifting lagi, akan terjadi mungkin menemukan planet baru lagi atau apa ya. Yang pasti itu Ah. akan terjadi kejadian astrologi ya di planetary ya, Planet. di falak ya. Ada perubahan Mm-mm. di langit yang membuat perubahan kondisi cakra di manusia. Nah, I ya, 4 see. ilmu itu digabungkan dengan 1 buah ilmu modern yang bernama fisika kuantum ya. Kalau teman-teman tadi udah cerita ya, Yang kuantum fisika ya. kuantum ya, fisika kuantum itu fisika yang mempelajari ilmu tentang atom, tentang partikel, tentang quarks dan lain sebagainya, di mana di dalam Biasanya yang ilmu, anak-anak suka nonton gaya ngerti kali ya, atau setidaknya iya, tahu lah kalau ya. kalau nonton Gaya sih udah pastilah, dia pasti ke arah Setidaknya spiritual tahu banget gitu ya. meskipun nggak detail banget. Yes. Nah, di ilmu fisika kuantum dulu Rauruhu bingung. Dia menjelaskan ini tuh Hmm. nggak tahu gitu, bahwa ada partikel yang tidak bermuatan, tapi dia sangat berlimpah ruah dan sangat banyak, jumlahnya paling banyak di semesta ini. Dan I ternyata beberapa see. tahun yang lalu, sekitar tahun 2000-an akhir gitu ya, diketemukanlah partikel bernama neutrinos. Neutrinos inilah ternyata partikel yang paling banyak jumlahnya, tidak bermuatan, dan bahkan katanya bisa bergerak melebihi kecepatan cahaya. Dan neutrinos ini
terbentuk dari peleburan radioaktif, reaksi Ah, radioaktif, di yaitu planet. di planet matahari ya, atau di bintang yang meledak supernova. I see. Ya, Oh, berarti kayak buat baru ya memang ya? yes, we are part of star actually. So Iya. neutrinos ini paling banyak asalnya dari matahari. Kenapa? Karena matahari yang paling dekat dengan bumi. Jadi reaksi fusi nuklir dari matahari itu melepaskan partikel neutrino sekian banyak setiap detiknya, itu membombardir ke seluruh semesta, melewati benda-benda langit, dan setiap melewati benda langit, partikel yang kosong tadi itu terisi oleh karakter jejak benda-benda langit, planet-planet, bulan, dan sebagainya. Akhirnya neutrinos itu sampai ke bumi. Begitu dia nyampe ke bumi 88 hari sebelum lahir, itu menjadi jejak karakter energi DNA berupa unconscious ya, bawah sadar. Ini Yes. mengingatkan aku Vedic astrology juga sedikit ini. Kurang lebih tuh Yes. ada seperti ini juga. Jadi dia tembus ke janin sang ibu 88 hari sebelum manusia lahir. Itu yang membentuk karakter unconscious berdasarkan tadi si neutrinosnya dari Ilmunya ya. matahari paling banyak ya, itu melewati benda-benda langit apa aja gitu. Jadi dia membawa jejak karakter benda langit tersebut 88 hari secara unconscious by design. Dan begitu dia lahir, udara pertama yang dia hirup itu menjadi neutrinos yang paling banyak dihirup, itu menjadi jejak karakter conscious atau sadar, pikiran sadar dia. Yang menjadi ego atau personality dia. Nah, human design menggabungkan antara design, antara unconscious dengan ego personality atau conscious. Jadi dua-duanya ini menjadi cetak biru kita. Itulah kenapa kita selalu ada dualisme di dalam diri kita. Kadang pengen A, yin pengen and B, yang pengen ya. yin and yang-nya jalan. Nah, kalau dikaitkan dengan ilmu yin and yang ini, nanti saya bicaranya panjang lagi. Harus ada menjelaskan tentang black hole, tentang white hole, itu panjang lagi nanti. Tapi nggak apa-apa, terserah. Memang ujung-ujungnya itu semuanya adalah tentang multiverse ya, kalau saya bisa bicara ya. Tentang semesta yang besar banget ada sih sebenarnya. banyak sekali dan tidak berujung. Iya, benar-benar. Itu arahnya nanti ke arah sana. Like exactly, itu emang tidak semua juga yang bisa nyampe gitu ya, ngerti hal-hal seperti ini. I mean, not everyone itu kan bisa paham. Sedangkan yang mungkin yang sedikit mudah aja belum tentu mereka paham menerimanya gitu kan. Cuman untung sih udah dibikinin kayak video-video, jadi lebih mudah mereka nangkep lah gitu minimal ininya. Cuman aku menariknya itu yang cakra 9. Itu organ atau apa ya? Cakra itu adalah pusat energi center ya. Jadi dia terkait sekali dengan keberadaan kelenjar-kelenjar di dalam tubuh manusia. Jadi kalau di atas kepala itu di head gitu ya. Yang crown itu ya, crown cakra. Crown itu dia letaknya kelenjar pituitari. Kalau di ajna itu kelenjar pinea. Kalau di tenggorokan ya kelenjar tiroid, dan terus bahaya itu semua adalah letak kristal-kristal kelenjar, di mana semuanya itu menyebabkan mekanisme biokimiawi tubuh. Dia yang menyeimbangkan, yang mengeluarkan hormon-hormon. Itu awalnya adalah dari kata harmonize, to harmonize, untuk mengharmonisasi. Jadi fungsi kelenjar di dalam tubuh manusia itu untuk menyeimbangkan fungsinya. Begitu stres dikit keluar hormon ini, begitu senang dikit keluar hormon ini. Iya, benar. Semuanya itu bergerak secara harmoni, secara automatically, secara biokimiawi. Dia mengeluarkan hormon di masing-masing kelenjar. Yang endorfin gitu-gitu ya. Iya, endorfin dan semuanya itu itu ada di kortisol. Aku dulu banyak kortisolnya karena stres. Karena stres pasti ada banyak kortisol keluar gitu. Jadi mekanismenya memang human design itu mempelajari bagaimana tubuh kita bekerja, bagaimana pikiran unconscious kita bekerja, bagaimana ruh dan jiwa kita bekerja, kesadaran kita juga diterjemahkan melalui satu titik di dalam magnetic monopole atau G center namanya ya. Di mana G center ini merubah frekuensi kesadaran universal menjadi frekuensi kesadaran individual. Makanya G center itu disebut individual. Untuk menaikkan vibrasi ya, kayak higher vibration, energi senang, happy gitu ya. Untuk merubah semua consciousness, kesadaran kolektif yang dilihat melalui frekuensi itu dirubah melalui kristal bernama G center atau magnetic monopole namanya di dalam tubuh kita. Letaknya itu ada di hati atau pankreas sebenarnya. Oh, berarti ini ya, pankreas itu cakra sakral, sakral. Spleen. Heart ya. Heart chakra ya. Heart chakra ya.
Oh, aku tuh kan kemarin iseng kan ya, aku 62 tuh. Itu juga heart chakra kalau nggak salah tuh. Itu maksudnya setiap manusia berarti ada yang paling kuat cakranya ya gitu ya? Sebenarnya gini, masalah cakra, semua manusia itu diciptakan sudah sempurna cetak Mhm. birunya. Tidak ada yang kurang satu pun. Semua cakranya ada yang menyala, ada yang tidak menyala. Gerbang energinya ada yang menyala, ada yang tidak menyala. Semuanya itu sudah Aha. perfect apa adanya. Seperti itu. Jadi human design tidak mencari-cari kekurangan atau kelemahan kita. Kenapa tidak? Kenapa ini nggak nyala? Kenapa nggak semuanya nyala? I Tidak. see. Jadi memang itu sudah by design, kita dikirim kayak begitu cetak birunya. Nah ini kita harus mempelajari bahwa kita kalau udah menyadari ada cetak biru masing-masing, kita menghormati perbedaan Bener, tersebut, bener. diferensiasi tersebut. Oh, Anda unik, saya unik, semua orang unik. Semua orang punya cetak biru masing-masing dan Anda sedang berekspresi melalui cetak biru Anda atau melalui pekondisian lingkungan gitu, di luar cetak biru begitu. Iya, kalau aja semua orang paham mungkin nggak ada perang ya. Yes. Tidak ada perang, tapi again, the world, we must know that ada mekanisme tertentu yang mengontrol dunia saat ini ya, yang Exactly. menguasai jalur informasi, jalur kesadaran, jalur saya menyebutnya 7M ya, ininya 7M. mengontrol dunia. Yes, bagaimana elit global itu Oh mengontrol iya, that dunia. one. Yes. Tapi emang loh, aku 2 minggu belakangan ini tuh energi gelapnya tuh kerasa banget. Aku nggak tahu apa semua orang atau cuman aku aja. Banyak sih ya. Mungkin bisa dilihat dengan human resonance dari energi buminya seperti apa, Mm-mm. dari secara falaknya seperti apa, ilmu langitnya, jadi Mother Earth dan Father Sky-nya dilihat ya. Itu Tapi itu bener mungkin banget loh, ngaruh banget ya emang energi. Dan gak semua iya, orang loh itu tuh, I don't know, gak semua orang peduli gitu. Kasian enggak banget gitu. ya, karena mereka tidak diajarkan untuk seolah-olah tabu memahami ilmu ini Nah gitu. iya, Karena apalagi mereka langsung dicap sebagai murtad lah, lu yes. sirik lah dan lain sebagainya. Ya itu kan udah langsung bawah sadarnya yang bekerja ya, autopilot. Wah, langsung dia melindungi kan, langsung protect, dia langsung nggak mau baca. Iya, apalagi kan kalau aku lihat tuh yang human design ini gabungan beberapa agama kuno kan, gitu ajarannya. Iya, Kalau yang betul. garis keras agama tertentu pasti kan, Enggak, nggak bakal mau ngasih kesempatan dia untuk, pasti langsung mm, nutup. Dia pasti langsung nutup. ya, Dia langsung anggap ini sebagai ilmu sesat atau apapun. Ya whatever lah, kalau saya sih Heeh. kalau Padahal kan sebenarnya jadi God is referensi the aja most, ya. yes, kalau God itu maha pengasih, maha penyayang, kenapa sih harus menganggap orang lain salah gitu ya? Dia aja Iya, memaafkan gitu ya, mengampuni. Kenapa kita manusia yang sok-sokan paling bener itu belum tentu bener. masuk? Ini kok lo menghakimi gua sih gitu. Tapi ya udahlah, itu Yes, hak masing individu. Kita iya. mungkin bisa melihat dia sebagai sesuatu yang sedang menjalani pengkondisian lingkungan, that's it. Masih di karmic ego ininya Masih ya. ya, belum menemukan down the rabbit hole. Iya, belum keluar dari Matrix, jadi masih Ya, begitu kesadarannya ya. belum berekspansi, consciousness-nya belum terjadi. Jadi Iya, let him play in that field lah. Itu kita sudah beda level ya kesadarannya. iya. Kalau Orang-orang udah, yang masih bermain di level agama, bermain di level spiritual berbeda, bermain di level kesadaran juga berbeda. bener banget. Karena yang spiritual sendiri nggak semuanya juga yang Beda. open hal-hal. Yang paling tinggi adalah kesadaran level. Iya, iya. Conscious ya. Dia mengcover semuanya, mengcover agama, mengcover spiritual. Spiritual hanya mengcover agama, tapi dia tidak mengcover lebih kesadaran ada, tapi tidak jauh. Tapi kalau udah dia main di level kesadaran, everything. Iya. Dan masih banyak juga yang masih belum paham agama sama spiritual itu digabungin kadang kan. Kayak spiritual berarti oh ini Yep. Agama yang sangat alim, atau padahal kan bukan kayak gitu. Ada yang malah gak tahu bedain paranormal sama spiritual. Jadi pokoknya intinya udah something hidden aja yang kira-kira nggak tahu tuh mereka nggak berani deketin. Terus semoga dengan podcast kayak gini dan content creator Indonesia yang makin open itu makin banyak lah yang peduli at least. Iya. Nah, kalau lihat dari ininya memang arahnya ya kebangkitan spiritual di Indonesia mungkin memang ya ke arah sana ya, ke arah kesadaran lah. Kebangkitannya ya, saya lihat ya. Jadi kalau Benar-benar. sekarang kotak-kotak secara agama, secara spiritual, tapi nanti at the end mungkin ada shifting of consciousness secara kolektif ya di level quantum.
neracanya berubah, ya who knows gitu ya, Mau apa nggak yang mau dipaksa berubah kan mau ya? tidak mau akan Iya. shifting karena kuantum itu mekanismenya random tapi dia ada neraca di atas sana. Mana yang tiba-tiba aktif gitu kan, terus Iya, tiba-tiba teman-temannya hilang aja ya kan. secara kolektif itu akan terjadi butterfly effect-nya. Tapi memang ya orang-orang yang like into spiritual ataupun ya bisa dibilang hidden knowledge gitu, itu mulai berubah juga ya pertemanan lingkungannya dan Oh pasti, inner ya circle-nya bisa berubah, efek langsung riaknya berubah. pasti terjadi. Saya menyebutnya efek riak. Jadi begitu batu dilempar Oke. ke air itu ada air yang nyempung keluar yang percik keluar dari cemplungnya itu. Nah itu orang-orang yang keluar dari inner circle kita karena frekuensinya berbeda. Iya benar, itu kayak otomatis aja ya kayak gitu ya. Otomatis karena like-minded people pasti akan bertemu dengan like-minded people. Iya benar banget, dan makin kecil aja circle-nya. Makin kecil pasti kita akan lebih selektif. Iya Berteman benar. boleh tapi bersahabat yang benar-benar ini tuh enggak, kita jaga Sulit frekuensi. ya. Ada pun Sulit. paling yang satu vibrasi beda kota, beda negara gitu kan. Yes. Kalau dalam Iya. kasusku teman-teman yang di sini juga pada kayak gitu. Ya. Dan memang untuk human design ini sendiri berarti hampir mirip dengan kalau Vedic astrology kan itu kan memang kayak cetakan dia planet-planetnya dari lahir. Kalau ini memang seperti lebih detail lagi karena ada science-nya ya yang Ada quantum and science-nya. stuff itu tadi. Ya, ada fisika kuantumnya, ada binary code dari Kabbalah dari I Ching ya, dari kitab perubahan yang mencerminkan ada binary DNA manusia, kodon manusia di DNA-nya gitu ya. Itu kode binary-nya yang terdiri dari 4 protein ya, itu kombinasinya itu. Nah, jadi memang saya melihat ilmu human design ini jauh lebih spesifik dari astrologi Ya, gitu ya. benar. Kalau ingin mencari sesuatu yang lebih komprehensif dan lebih jelas, Iya. Anda akan lebih mudah Udah mempelajari level ilmu human advance design. ya. Yes, Benar. dan ilmu human design itu bisa diaplikasikan di berbagai hal, di korporasi bisa, di bisnis bisa, di berbagai macam hal, karena yang dipelajari itu kan frekuensi dan aura elektronik dari manusia sebenarnya gitu. Kombinasi ini ya, science, magic, and art. It's not magic jadi bagus actually. Lebih ke arah yeah, apa well. ya, esoterik lah, saya nyebutnya esoterik. Kalau disebut magic nanti dianggap ilmu Yeah, I mean, ya, ilmu mistis gitu. Gitu. Saya menyebutnya esoterik aja lah. Biar I mean we esoterik are. apa gitu kan. Ya lucu sih kalau di sini masih agak sulit ya kalau kita mau bilang magic. Itu ntar dikira sihir-sihir nggak jelas, padahal I mean Iya, disangkanya dukun lagi. miracle lah gitu ya. Kita bilangnya apa ya, miracle, mukjizat atau apa ya, something like that lah intinya. Ya, kita lihat ya, itu adalah sebuah ilmu yang memang ada dan memang diturunkan, di-download ke seseorang bernama Alan Krakauer yang berubah nama menjadi Ra-Uru, dan dia menjadi messenger ilmu tersebut. Ya memang ada something yang entah bagaimana ya, dia harus menerima ilmu tersebut untuk dibagikan kepada dunia gitu. Jangan-jangan dia ada ininya lagi ya, ancestor alien. Enggak, dia ada gate 51 kalau di human design. Jadi kalau orang punya gate 51 di gate-nya ya, di gerbangnya satu yang kejutan, itu biasanya dia akan mengalami kejadian-kejadian spiritual mistis yang seperti terjadi di Alan Krakauer atau Ra-Uru. Tiba-tiba dia mendownload informasi, dia mengalami near death experience, koma selama sekian hari, sekian bulan, sekian minggu, begitu bangun dia berubah menjadi orang baru. Itu gate yang shocking ya buat seseorang. Aku harus lihat lagi nih. Rada serem juga ya. No, I mean excited. Artinya begitu kita tahu ada cetak biru kita kesana, kita begitu mengalami kejadian spiritual, kita udah nggak kaget. Oh, ini memang udah by design, saya akan mengalami. Kalau belum mengalami ya. Karena kalau dia punya gate 51, pasti at the end of the day, someday kalau dia belum mengalami, dia pasti akan mengalami sesuatu yang mengejutkan, yang ekstrim ya, kejadian spiritual atau kejadian mistis gitu. Oke, berarti itu aktifnya juga sesuai umur ya berarti? Atau gimana untuk di human design sendiri? Pokoknya di gate 51 kalau kita punya cetak biru itu, somehow kita pasti akan mengalami kita punya bakat untuk ke arah spiritualis. Berarti itu kayak yang yogi-yogi atau Tibetan gitu kali ya. Mungkin mereka ada connect this gate 51, I don't know. Tiba-tiba aku kepikiran aja. Tapi rata-rata orang yang
mengalami, kalau saya dari berbagai pembacaan human design yang saya bacakan pada klien-klien gitu ya, begitu saya bacakan begitu ada Gen51, saya langsung nanya gitu kan, apakah kamu pernah ngalamin kejadian spiritual, apakah mistis atau apa? Itu rata-rata memang iya gitu. Gitu. Berarti memang ini ya, jadi emang aku juga tertarik itu karena dia tuh ada, karena kan aku sukanya Vedic astrology kan ya, tarot terus. Jadi aku juga suka, terus kalau yang di Indonesia kan weton gitu-gitu kan ya. Nah, jadi aku juga akhirnya nyasar juga ke sini akhirnya. Dan memang ini lebih spesifik karena ada sainsnya, dan emang nggak semua nyampe si otaknya ini. I mean, this is really something else. Yes, this is something else that is amazing. Iya, benar-benar banget. Wah, keren. Kalau tantangannya gimana sih sebagai content creator dan memang speaker di bidang ini gitu, dan penulis juga kan ya? Tantangannya ya, jadi satu hal kalau tantangan sebagai content creator saat ini ya tentunya kita kan bermain di market yang memang edukasi ya, education gitu ya. Dan itu bukan market yang memang digemari oleh masyarakat Indonesia. Orang Indonesia Iya, itu benar-benar sukanya video-video prank gitu ya. yang ngeprank, yang lucu-lucuan, yang nggak jelas, yang gitu lah gosip gitu ya. Gosip yang nggak jelas gitu. Something meaningful lah pokoknya, non meaningful. Iya, tantangannya kita bikin video yang anti mainstream gitu kan, yang orang-orang nggak suka gitu kan. Apa sih lo? Bebas ngomong apa sih lu, sotoy banget sih lu, freak banget sih lu aneh banget exactly. gitu kan. Itu tantangan banget buat saya gitu ya. Dan akhirnya saya harus menyiasati bagaimana membuat konten itu se-scientific mungkin, se-interaktif mungkin, sehingga isu-isu tentang mistik, tentang something yang kira-kira bisa dibelokkan itu jadi buat orang yang menonton video saya gitu. Jadi lebih ke sainsnya ya yang ditunjukin dulu ya. Dan interaktifnya gitu. Videonya tuh juga nggak memboringkan, dan begitu dijelaskan itu orang dengan mudah memahami gitu. Jadi orang-orang begitu banyak kan konten yang orang bikin, tapi begitu ditonton ini ngomong apa sih nih orang gitu kan. Saya nggak mau tuh bikin kayak gitu kan. Saya pengen jelasin semudah mungkin, karena menurut saya kalau saya bodoh dan saya tidak akan bisa menjelaskan buat orang lain gitu. Iya benar, tantangannya tuh kayak cara menyampaikan hal yang sulit ini jadi gimana mudah gitu ya. Menjadi mudah dicerna dan menarik buat orang lain. Bagaimana saya kasih video tentang lubang hitam yang sedemikian orang juga belum tentu tahu itu apa, tapi orang tetap amazed dan akhirnya ngikutin sampai akhir. Itu tantangannya di situ gitu, bahwa ternyata ada multiverse di balik lubang hitam. Itu kan bukan sesuatu yang orang bisa jelaskan secara mudah gitu ya. Benar banget itu. Saya bagaimana saya punya capability untuk meramu itu semua menjadi sebuah video yang ya engagementnya juga lumayan akhirnya gitu. Bener, soul callingnya berarti udah diikutin ya? Yes, kurang lebih karena saya dua role model ya. Jadi memang arah saya memang sebagai guide ya, ininya ya, misi saya ya di dunia ini memang untuk membimbing lah, mengguide. Saya bukan coach, saya bukan mentor. Saya tidak menyebut diri saya sebagai coach atau mentor, tapi kebetulan murid-murid saya memanggil saya sebagai coach. Saya menganggap diri saya sebagai guide. Saya membimbing aja, membuka jalan, memberikan puzzle. Nih, lu susun sendiri puzzle-nya. Saya nggak akan meng-coach Anda sampai Anda sukses atau apa, enggak. Saya nggak mau. Iya, nggak bakal suapin banget lah gitu. Iya, nggak akan. Puzzle, Anda susun sendiri puzzle Anda. Saya siapkan tools-nya. Begitu kalau saya. Ini emang beneran tipe yang kalau di kampus tuh dosen yang memang beneran pengen kita pinter gitu ya, bukan yang saya nggak mau saya yang pinter, lu harus pinter juga gitu. Bagus banget sih, dan memang itu nggak semua orang juga ya bisa memang mereka tuh punya panggilan jiwa jadi edukator yang friendly lah bisa dibilang, dan aku lihat friendly sih kakak di video-videonya itu. Jadi I think aku harus undang di podcast buat for fun, karena memang harus dibuat fun sih yang kayak gini. Kalau nggak fun kayak seminar atau apa, I don't think people bakalan ya kan? Iya, betul. Karena kalau kayak seminar tuh kan kayak aduh serius banget gitu, padahal kalau bisa semudah dan seorang awam ngerti itu kan bakal bagus kan ya. Ada nggak sih kakak ngerasa kesalahan dulu gitu yang akhirnya sampainya ke sini jadinya? Kesalahan ya, jadi kalau kesalahan ya banyak sih ya, hidup itu pasti banyak kesalahannya gitu ya, nggak ada yang luput. Of course ya. Jadi kalau
kesalahan yang saya mungkin banyak Yang lakukan berkesan kali ya, yang berkesan kali ya. berkesan. Aha. Yang berkesan itu mungkin terkait dengan kedisiplinan sih kalau sebagai konten kreator ya, kalau kita bicara mengenai konten kreator ya. Kalau kita bicara konten kreator itu kedisiplinan yang moody, yang kadang begitu. Tapi itu memang kalau kita belajar human design ya, begitu kita punya Gates idea, memang begitu idenya ngalir ya idenya ngalir, begitu dia stuck. Aku begitu Kak. Begitu idenya ngalir, itu satu bulan itu full 30 hari saya upload, begitu udah habis ya udah diem gitu kan. Ntar tunggu lagi begitu ada ide ngalir lagi jeret gitu, bikin sampai malam, sampai jam 2 pagi bikin video, kadang 2 hari jadi. Itu memang kalau udah keluar soul calling-nya kan energinya nggak kebendung gitu Mbak. Kadang saya tuh dan nggak mau gitu. Aku relate. Nggak bisa nunggu sampai besok, pengennya malam ini selesai gitu. Besok pagi tinggal upload gitu. Jadi ya kalau itu energinya udah flow ya saya ikutin aja gitu kan. Energinya flow kadang sampai jam 2 jam 3 baru selesai gitu kan. Tapi begitu dilihat besok pagi videonya bagus langsung publish gitu. Itu kan ada kepuasan tersendiri. Jadi memang itu banyak hal-hal yang terkait kedisiplinan kalau jadi konten kreator yang kadang kita nggak bisa kontrol, terutama terkait dengan kapan ide itu keluar gitu ya. Apalagi kita tahu ide itu kan download data sebenarnya, dan download data itu kita nggak pernah tahu kapan kita akan nerima download tersebut gitu. Dan kadang ya itu tadi, begitu download datanya terjadi, lagi nonton apa atau lagi mikir apa, tiba-tiba keluar, ya mau nggak mau itu langsung ambil laptop, langsung bikin alur story gini, akhirnya bikin cerita, bikin ini masukin video, masukin suara, keluar bikin teks segala macam, akhirnya jadi gitu. Remind me of myself. Tapi iya loh, aku juga kayak gitu. Jadi itu memang harus tricky ya, kayaknya emang harus diatur gimana gitu ya biar konsisten ya. Aku juga gitu sih Kak, kalau idenya ada tuh langsung non-stop gitu. Tapi kalau udah nggak ada bisa vakumnya udah seminggu kayak gitu. Itu iya aku belajar banget nih. Cerminan juga nih kayaknya. Mirip-mirip nomor 2 soalnya. Iya. Kalau yang terakhir deh, advice buat kita deh, atau orang yang tertarik belajar human design ini. Belajar human. Oke, kalau advice yang boleh saya berikan ya, find your why and start with your why. Jadi temukan apa sih ada hadir di dunia ini saat ini, dikirim Tuhan dengan waktu yang dibatasi, tidak immortal. Kenapa? Why? Jadi find your why dulu, lalu start with your why tersebut. Anda akan menyusun sendiri puzzle kepingan, menemukan tentang diri saya sendiri, tentang tujuan hidup, tentang kenapa saya dikirim ke dunia. Akhirnya ya saya bertemu dengan banyak hal, dan at the end saya ketemu dengan ilmu human design. Dan buat teman-teman yang masih belum memahami cetak biru, teman-teman belum tahu apa tema hidupnya, karena hidup adalah sekedar panggung sandiwara, tapi kita dikirim ke sini kita tidak tahu harus jadi apa aktingnya, bahkan kita lupa ya. Walaupun kita harus aktingnya buruk gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu panggung apa yang akan sandiwara yang kita jalankan di dunia. Nah, ilmu human design mengenali dunia sebagai panggung sandiwara kehidupan, dan dengan memahami ilmu human design, kita minimal tahu kita harus acting sebagai apa, actingnya bagaimana gitu ya. Kemudian bakat-bakat kita apa agar acting kita itu bisa lebih baik ke depannya. Begitu kurang lebih. Dan kalau pengen lebih jelas bisa nanti ke YouTube Kakak ya. Aku juga bakal taruh aku taruh nanti linknya di description box, Instagramnya juga nanti ya. YouTube dan Instagram. Yes, pokoknya nanti ada link dan teman-teman bisa langsung aja ke link tersebut ya. Aku nanti akan taruh di description box. Dan thank you banget loh Kak udah siapin waktunya, dan kita kemarin juga maju mundur juga ya. Yes, betul Mbak Nika. Maju mundur karena ada libur lebaran, tapi memang ya itu sudah timingnya, kita ikutin aja. Udah timingnya, benar-benar. Thank you so much Kak. Aku nanti bakalan coba juga pasti itu your human design itu, karena aku juga masih memenuhi kekepoan ini gitu ya. Untuk teman-teman yang juga masih kekepoan, langsung aja ke YouTube-nya. Your own design life ya. Design your own life. Design your own life itu. Nanti aku pokoknya put linknya, aku taruh linknya. Thank you so much Kak. Thank you so much. Thank you Mbak Nike. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan.
Yes, and you're doing great. Thank you so much. Thank you so much. Sama-sama See you again, Maniken. Kakak. See you again. Bye-bye. Cheers. Bye-bye. Well, segini aja dulu Kesemsem Podcast kali ini. And thank you so much untuk kalian yang sudah mendengarkan. Dan untuk kamu yang menyukai inspirasi, pengembangan diri, dan perjalanan spiritual with beautiful people here, pantengin terus Kesemsem Podcast biar gabut kamu makin seru.